warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, nice to meet you all. My name is Aulia, Zulfa, Indi, Putri. I'm a student of Islamic Institute Surakarta or IAIN Surakarta, majored in English Education Department of Language Faculty in the 5th grade. Here I will explain to you all about what is the component of English speaking conversation. I hope this video can help all of you who now learn about how to speaking well in English. So now let's hear my explanation. Here, I will explain for you what is the component of English speaking conversation in my PowerPoint. Hope you listen it and enjoy it. First, why speaking skill is important in English language. The speaking skill is an important skill in communicating in English. The ability to speak can be very important because it needed in a conversation activity. Speaking skills are also needed when communicating something, like when doing a presentation. Jadi speaking skill itu benar-benar penting banget di dalam bahasa Inggris karena speaking skill itu dibutuhin ketika kita mau berbicara ke orang lain atau kita melakukan sesuatu kegiatan bersama orang lain. Bedanya sama yang lain, kalau yang lain kan misal writing itu dengan tulisan. Kalau sekarang kan kita harus ngomong sama orang lain, jadi orang lain itu harus paham tentang apa yang kita omongin biar dia tidak salah paham. So there are several components of speaking skill that you should know and also learn in order to improve your ability to speak English properly and correctly. First is a pronunciation. Pronunciation is an important part of speaking skill in English. Pronunciation is crucial when using spoken English. It is different from written language where the parties who are invited to communicate will read the letters and digest the meaning of the written sentence. In the conversation, the communication partner must hear what is being said by the person who is talking. Good pronunciation reduces the risk of misunderstanding because the other people fails to understand or is unable to hear exactly what is being said. Such situation can lead to misunderstanding. Jadi yang pertama di dalam komponen untuk berbicara bahasa Inggris itu adalah pronunciation. Jadi pronunciation itu benar-benar penting ketika kita berbicara bahasa Inggris. Bedanya seperti tadi yang udah aku jelasin, ke pronunciation ketika kita speaking English itu kita berbeda sekali sama ketika kita written in English. Kalau written atau reading, kita kan membaca tulisan orang. Jadi kita memahami maksud dari orang tersebut lewat tulisan. Sedangkan di speaking, itu kita harus memahami maksud dari orang itu lewat ucapan. Jadi kita sebagai orang yang berbicara harus memiliki pronunciation yang baik agar orang yang kita ajak bicara itu tahu maksud kita, apa yang kita bicarakan ke orang itu. Salah satunya dengan memiliki good pronunciation ini, karena dengan kita memiliki good pronunciation itu akan lebih mengurangi tingkat kesalahpahaman orang dalam memahami pembicaraan kita. Lanjut. Pronunciation is a way of pronouncing vocabulary in a common way. Why in a common way? Because English sometimes has a dialect or accent. Good pronunciation let the other person pick up what you are saying. Good pronunciation practice involves articulation, intonation, rhythm, and phrase truncation. In conversation practice, good pronunciation is followed by body language or gesture as well as eye contact to reduce the risk of misunderstanding. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, pronunciation itu untuk gimana cara kamu ngomong vocab kamu atau suku kata kamu. Karena bahasa Inggris itu seperti bahasa-bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa daerah, pasti ada dialeknya atau aksennya.
Nah, dengan good pronunciation itu, orang itu bisa mengerti apa yang kamu bicarakan walaupun kamu menggunakan dialect or accent kamu. Seperti ada berbagai macam aksen seperti British, American, itu termasuk aksen juga. Terus in conversation practice juga good pronunciation itu diikuti dengan body language or gesture. Jadi seperti kita berbicara sehari-hari pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa daerah, itu menggunakan body language or gesture. Nah, sama seperti di dalam bahasa Inggris, kita juga menggunakan gesture or body language untuk berbicara kepada orang lain. Itu penjelasan tentang yang pertama, yaitu pronunciation. Yang kedua, or the second, is grammar. Grammar is one of the most important components in language or using language to communicate. Grammar is an agreement on how a language consisting of various vocabulary and it can be used to communicate or convey ideas or information. Nah, setelah tadi pronunciation, jadi sekarang kita ke grammar. Grammar itu salah satu yang penting dalam bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi hari-hari. Karena dalam kita mengucapkan suku kosakata kita harus berpedoman pada kamus supaya tidak salah. Umpamanya kita bicara book, kalau kita nggak lihat kamus, nanti saat kita berbicara book itu kita bisa salah berbicara dan orang lain juga akan bisa salah memahami maksud kita. Itu pentingnya sebuah grammar. Lanjut. Mastery of the correct principles and rules of grammar is essential so that you can communicate in good and correct English. Either written or orally, grammar is an important part of the component of speaking skill because the right vocabulary is important to convey information orally. Jadi ketika kita bisa menguasai rules, principle, jadi hukum dan gimana cara membacanya sesuai dengan grammar, kita akan lebih mudah untuk berbicara ke orang lain. Apalagi jika itu bukan orang Indonesia atau orang luar, seperti orang Inggris atau orang Amerika. Ketika kita bisa menguasai grammarnya dengan baik, maka kita bisa berbicara dengan orang itu lebih mudah lagi. Talking in the wrong grammar will make you fail to convey ideas or information. This condition is caused by other person who fails to understand the content of your words due to a grammatical error that has occurred. Nah, seperti yang dijelasin di sini, jadi kalau kamu berbicara di grammar yang salah, itu bikin kamu gak bisa mengumumkakan ide kamu atau informasi yang kamu terima ke orang lain. Karena orang lain itu akan susah menangkap apa sih informasi yang kamu sampaikan ke dia, apa sih arti dari ucapan kamu jika kamu memiliki grammar yang salah. Maka itu grammar merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk berbicara bahasa Inggris, untuk belajar berbicara bahasa Inggris, selain pronunciation tentunya. The third is vocabulary. Vocabulary is rich language which is also very important as part of the component of speaking skill. Someone with a good grammar skill may fail to communicate because they do not have the complete vocabulary to express idea or maintain object, so that the richness of vocabulary should not be underestimated and is not considered as important as the ability to master grammar. Jadi, tadi kan aku sudah jelasin tentang pentingnya grammar. Nah, sekarang tentang vocabulary. Kalau kalian cuman bisa pronunciation sama grammar, tapi nggak bisa vocabulary atau kurang mengerti tentang gimana sih vocabulary yang benar atau vocab yang benar, atau gimana cara tentang menempatkan SPOK-nya yang benar, kalian juga nggak akan bisa komunikasi karena di master grammar pun kalian tetap butuh vocabulary, begitupun di speaking. Jadi ketiga komponen ini itu tuh saling berkaitan, antara kamu harus bisa grammar, terus pronunciation, terus vocabulary. Kali ini tuh harus berurutan.
Lanjut, vocabulary is the correct diction or choice of words. A wealth of vocabulary is essential. A person with a lot vocabulary will find it easier to find the ideas or information conveyed by other parties and vice versa. When acting the party speaking to convey ideas or information. Vocabulary can be single word, compound word, phrase, or idiom. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang pronunciation kan, terus grammar di kamus. Nah, vocab itu kalau di bahasa Indonesia itu ketika kita ngomong harus ada SPOK. Jadi subjek, objek, predikat, keterangan. Sama aja seperti bahasa Indonesia, kamu tahu bahasa Indonesia baik dan benar, kamu tahu gimana cara ngomong, tapi kalau kamu nggak tahu SPOK-nya, orang juga bakalan bingung ngomong. Kamu ngomong apa dia tidak akan tahu gitu. Sama seperti ini, kamu harus bisa vocab, karena dengan vocab kami bisa menempatin, oh ini subjeknya, ini objeknya, ini predikat, dan ini keterangan. Jadi vocab itu sangat penting untuk kalian belajar, untuk kalian yang belajar gimana cara speaking English dengan baik dan benar. Yang ketiga itu vocab. Jadi seperti urut, bisa grammar, bisa pronoun, terus bisa vocabulary. Itu akan, ketika kalian bisa ketiganya, maka kalian akan sangat mudah untuk berbicara dengan orang asing menggunakan bahasa Inggris. Itu yang nomor 3, the component yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4, itu fluency. Fluency or speaking skill is the next part of the component of speaking skill. Someone who is fluent or fluent in English will have an easier time communicating. Fluency can only be obtained through a rich combination of rich vocabulary, good grammar mastery, proper pronunciation, and confidence. Someone who is fluent or fluent in English will be able to practice speaking communicatively and accurately. Jadi fluency itu apa ya, kayak orang ngomong dengan santai gitu loh, nggak ada salah-salahnya. Saya juga masih salah karena saya juga masih belajar. Jadi fluency ini kalau di bahasa Indonesia, ketika kita bisa grammar, kita bisa vocab, dan kita bisa tentang pronunciation bagus, selanjutnya adalah confidence. Nah, di fluency di step keempat ini, kita harus nambahin confidence juga dari grammar, pronunciation, dan vocabulary tadi, kita tambahin confidence. Lalu, setelah kita jadi confidence, baru deh kita bisa disebut fluency dalam berbahasa Inggris. Aku sendiri juga masih belajar, dan menurut aku belum terlalu fluent tentang English, but I will try it, and I will learn again about how to speaking English very well. So di sini aku juga ingin berbagi ke kalian gimana sih cara speaking English gitu. You can do fluency training by starting with reading or singing activities to practice pronunciation and grammatical instincts. Then it can be improved to conveying ideas or information in a structured manner. Jadi kalian bisa belajar bahasa Inggris itu dari membaca buku bahasa Inggris, terus dengerin lagu bahasa Inggris. Itu sebenarnya juga bisa membantu kalian belajar bahasa Inggris, karena di dalam sebuah lagu itu pasti kan bahasanya juga bahasa yang benar sesuai grammar, vocab, dan pronunciation. Jadi kalian bisa belajar dari lagu itu, atau kalian bisa belajar dari buku ataupun novel bahasa Inggris pun, kalian bisa belajar berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar dari sana. Terus, in a conversation class, fluency training should be done by freeing class members to express themselves without being corrected first. Stopping speaking activities to make correction can reduce the smooth flow of communication on conversation. Jadi, di kelas conversation atau di kelas bahasa, berbicara bahasa Inggris, kita kan di training berbicara bahasa Inggris. Itu enggak kamu ngomong terus ketika salah langsung disalahin, enggak, tapi kamu berbicara dulu sampai selesai biar kamu confident dan kamu jadi kamu sendiri ketika ngomong.
Setelah itu baru A itu benar atau dibenarkan sama gurunya. Atau kalau kamu tidak mengikuti conversation class, kamu bisa mencoba berbicara bahasa Inggris sendiri dengan direkam menggunakan handphone. Kamu rekam, kamu bahasa Inggris misalnya, hello, my name is blah 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 blah, I'm here blah 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 blah. And then habis itu kamu cocokin sama kamu apakah, atau Google Translate deh yang gampang, apakah yang saya ucapkan ini benar atau salah. Itu juga salah satu cara buat kamu lebih fluensi dalam berbicara bahasa Inggris or speaking in English. And the last is comprehension. Comprehension is the ability to accept and interpret a series of communication activities. Mastery of a second language or a new language is sometimes difficult, right? For me, it's difficult too. There are a mix of verbal and non-verbal responses that makes comprehension skill in English something challenging for you. Doing practice continuously and communicating as much as possible during using English is the best way to have good comprehension mastery. A person with a high level of English comprehension will feel that the language is an integral language in terms of language skill, so that the process of understanding when receiving information and language creativity when providing information can be done reflexively. Jadi, yang kelima atau poin yang kelima untuk kalian belajar, bagi kalian yang belajar gimana caranya bicara bahasa Inggris dengan baik yang benar, itu adalah comprehension. Nah, comprehension ini itu biasanya di sekolah-sekolah yang berbahasa Inggris atau di kampus jurusan bahasa Inggris itu mereka berlatih dengan berbicara dengan teman sekelasnya itu menggunakan bahasa Inggris atau lebih ditekankan ke bahasa Inggris. Misal, dalam seminggu kita belajar dari hari Senin sampai Jumat. Nanti hari Selasa sama Kamis kita seharian harus bahasa Inggris satu kelas. Itu adalah salah satu contoh gimana cara kamu menaikkan comprehension kamu. Karena dengan bahasa Inggris, kamu kan berbicara sama teman kamu menggunakan bahasa Inggris. Kalau kamu salah, pasti kan dibenerin sama teman kamu. Oh, ini vocab kamu salah, atau dia salah, kamu bisa membenarkan. Itu salah satu cara yang menurut saya itu benar-benar lebih baik daripada yang lain untuk kamu berlatih comprehension. Karena dengan kamu berbicara, if you talking with your friends, you will more confident gitu. Kalau kamu berbicara bahasa Inggris dengan teman kamu kan kamu lebih confident daripada kamu berbicara dengan orang lain yang gak kamu kenal. Jadi itu salah satu contoh untuk for you to hike level for you to the comprehension level for you to hike. Jadi buat tingkat comprehensionmu lebih tinggi itu salah satunya dengan cara itu. You must master the 5 components of speaking skill if you want to make English as one that is fully mastered and become part of your communication skills. Jadi buat kalian semua yang sedang belajar, gimana sih cara berbicara bahasa Inggris yang baik dan benar? Gue pengen belajar bahasa Inggris nih. Kalian harus menguasai 5 komponen yang aku sebutin tadi, yaitu ada pronunciation, grammar, vocab, terus fluency, and comprehension. If you can do that, aku yakin kalian bakalan bisa bahasa Inggris yang baik dan benar kalau kalian bisa master 5 ini. Itu aja dari aku. If you have question, thanks. That's all for me. If you have question, you can find me at my Instagram account at ths.zulfa_ or at my Twitter account at zulfa_ip1. Thank you so much. Thank you guys for your attention. I hope this video will help you to learn what is component of speaking English conversation. If you have question about this material, you can ask me in column comment in below, or you can DM me in my account Instagram or Twitter. I think enough for this session. I hope you all stay safe and stay healthy wherever you are.
Thank you so much. Don't forget to like, subscribe, and comment in below. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.